Selamat pagi adik-adik di rumah. Pagi ini adik-adik semangat nggak ya? Kak Vira mau sapa adik-adik dulu nih. Dan Kak Vira juga pengen banget dengar suaranya. Betani Lampung Junior. Satu kali lagi kasih suaranya buat Tuhan lebih kenceng lagi. Betani Lampung Junior. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggunya, Kak Vira mau ajak adik-adik untuk saat teduh dulu. Siapkan hati adik-adik dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir saat ini di hati kami. Kalau sebentar lagi kami boleh memulai ibadah sekolah minggu, berikan kami semangat dan sukacita agar kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Adik-adik, sekarang Kak Vira mau ajak adik-adik angkat satu pujian. Walaupun terkadang itu kita bosan di rumah aja, tapi tidak mengurangi sukacita kita terhadap Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus.
lagi kita mau dengerin cerita dari Kak Anju. Nah, sebelum denger cerita dari Kak Anju, Kak Vira mau ajak adik-adik berdoa. Tapi sebelumnya Kak Vira mau tanya dulu dong, kalau adik-adik di rumah berdoa, sikap yang baik itu seperti apa sih? Yang sopan, tulus, hormat kepada Tuhan, dan kita merendahkan hati kita. Nah, sebelum kita berdoa, Kak Vira mau ajak adik-adik bikin sesuatu nih, boneka kertas, di mana boneka kertas ini akan menunjukkan sikap yang baik dalam berdoa. Adik-adik di rumah boleh siapkan kertas, pena atau pensil, dan gunting ya adik-adik. Nah, contoh gambarnya akan Kak Vira gambar di papan tulis kecil ini. Nih, pertama kita gambar rambutnya dulu nih adik-adik. Gambar rambutnya. Lihat. Lalu kita gambar wajahnya nih adik-adik. Kemudian kita gambar matanya 2. Terus kasih hidung dan kasih senyum yang baik untuk Tuhan. Terus kita gambar lehernya dulu ya adik-adik. Nah, Kak Vira mau gambar rambutnya nih sekarang. Adik-adik di rumah boleh gambar rambutnya panjang atau pendek sesuai selera adik-adik. Lalu Kak Vira mau bikin bajunya adik-adik. Kita bikin lengan bajunya. Lalu kita bikin ke bawah bajunya. Nah, ini terus kita bikin tangannya nih adik-adik. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita kasih bulatan di tengahnya. Nah, kira-kira seperti ini ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa gambar di kertas, lalu adik-adik gunting. Nah, adik-adik di rumah kalau tadi sudah menggambar di kertas, pasti hasilnya sama seperti Kak Vira. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lihat. Nah, 2 kakinya ini juga adik-adik bolongin. Lalu, adik-adik gunakan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian dimasukkan ke lubangnya. Jadinya seperti orang yang sedang berdoa dengan duduk bersimpuh. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya apapun yang ada di hidup kami, itu semua berkat kemurahan-Mu. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengar firman dari Kak Anju. Buka mata, telinga, dan hati kami agar kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kakak Anju mau bercerita tentang pekerjaannya Kakak Anju di masa COVID-19. Adik-adik pasti tahu dong Kakak Anju kerja di mana? Betul sekali, Kakak Anju kerja di rumah sakit. Sebagai orang yang kerja di rumah sakit, Kakak Anju pasti dong menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Seperti pakai masker, menjauhi kerumunan, sering cuci tangan. Terus juga Kakak Anju sudah divaksin 3 kali loh adik-adik. Dan juga Kakak Anju kalau sudah keluar selalu mandi dan keramas. Dengan protokol yang seketat itu, kira-kira apakah Kakak Anju bisa terkena COVID-19? Jawabannya adalah bisa. Tahun lalu, Kakak Anju terkena COVID-19. Rasanya sedih banget loh adik-adik. Padahal Kakak Anju sudah menerapkan protokol dengan sangat baik. Dan adik-adik pasti tahu juga bahwa belum ada obat COVID-19. Satu-satunya jalan yang bisa Kakak Anju lakukan adalah Kakak Anju berharap dengan rendah hati kepada Tuhan. Berharap dengan rendah hati kepada Tuhan adalah
Kakak Anju mau mengakui bahwa Kakak Anju itu nggak bisa apa tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong Kakak Anju. Dan juga Kakak Anju tidak menggunakan kelebihan dan kekuatannya Kakak Anju, tapi hanya betul-betul berserah dan berharap pada Tuhan. 2 minggu kemudian, Kakak Anju sembuh adik-adik. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata adik-adik, ceritanya Kakak Anju mirip dengan cerita satu tokoh Alkitab. Namanya Bapak Yairus. Bapak Yairus ini adalah kepala rumah ibadah. Yang namanya kepala rumah ibadah pasti dong banyak banget pengikutnya. Suatu hari anaknya Bapak Yairus itu sakit. Dan Bapak Yairus tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya. Akhirnya Bapak Yairus pergi menjemput Tuhan Yesus sendiri loh untuk menyembuhkan anaknya di rumahnya. Tidak menyuruh orang lain atau menyuruh pengikutnya untuk menjemput Tuhan Yesus. Bapak Yairus dengan rendah hati datang sendiri. Sesampainya di rumah, teman-teman Bapak Yairus itu bilang, "Kenapa sih kamu nyusah-nyusahkan guru padahal anakmu sudah mati?" Ih, kasihan banget ya adik-adik. Tapi Bapak Yairus tetap percaya bahwa anaknya dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya adik-adik, anaknya itu bisa sembuh loh. Bisa sehat lagi, bisa makan. Wah, keren banget ya adik-adik. Kalau Kakak Anju dan Bapak Yairus saja bisa berharap dengan rendah hati kepada Tuhan, adik-adik pun juga pasti bisa. Kakak Anju yakin. Yuk kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa berharap dengan rendah hati. Dan juga untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan, Engkau yang mau membantu kami sehingga kami dapat berharap dengan rendah hati kepadamu. Dan juga sekarang ini kami telah selesai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang mau mempertemukan kami minggu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, ayat hafalannya ada di sini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan amat sangat baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!